Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perintah update dan juga delete. Nah, update ini fungsinya adalah untuk mengubah data yang sudah kita inputkan. Misalnya kemarin kan kita menginputkan data menggunakan perintah insert into. Nah, itu kan ketika nanti ada beberapa data yang mau kita ubah atau mungkin keliru atau bagaimana. Misalnya data mahasiswa yang namanya Andi itu ternyata bukan Andi namanya, ternyata Budi. Nah, itu kita bisa mengubahnya dengan perintah update ini. Kemudian satu lagi nanti adalah perintah delete, yaitu adalah perintah untuk menghapus data yang sudah kita inputkan. Misalnya tadi kita sudah menginputkan namanya Andi ya, nah itu kita ingin menghapusnya. Misalnya Andi itu sudah nggak di kelas ini lagi, nggak di kelas G, atau mungkin nggak di kelas H, atau mungkin nggak di kelas F juga. Nah, itu kita hapus. Misalnya dia ternyata semester 4 ya, makanya kita hapus datanya. Itu bisa menggunakan perintah delete. Sebelumnya kita akan coba kita aktifkan database-nya dulu, yaitu akademik. Kalau di sini akademik, kemudian nanti kita coba ambil yang database dosen. Yang tabel dosen ya. Nah, ini select bintang from dosen. Nah, di database akademik, tabel dosen, kita punya data ada 7 nih, dari D001 sampai D007. Di sini, kita akan cobakan untuk perintah pertama, yaitu tentang update, yaitu perintah untuk mengubah data. Misalnya kita akan mengubah data dari 7 data ini yang akan kita ubah, misalnya itu data yang namanya CISD ya di sini. Nah, ini kita akan ubah nih. Data yang dosennya itu bernama CISD nanti akan kita ubah dengan data baru, yaitu misalnya namanya Rian ya. Nah, di sini kita menggunakan perintahnya update, itu adalah untuk mengubah data, update nama tabelnya apa? Berikutnya adalah nama tabel, yaitu nama tabelnya itu ada dosen. Update dosen, kemudian perintah berikutnya itu adalah set. Nah, set ini maksudnya adalah data baru yang akan kita inputkan. Tadi yang akan kita ubah itu adalah yang CISD ini ya, D001 ini kita akan mengubahnya hanya nama dosennya aja. Nama dosen yang CISD ini akan berubah menjadi Rian. Berarti data barunya kan Rian ya, nama dosen sama dengan Rian. Berarti nama dosen sama dengan misalnya Rian di sini. Kemudian jangan lupa where. Karena kalau nggak kita menggunakan where, ketika kita update ini data ini ya, kita perintahnya seperti ini, nanti akan semua yang nama dosennya itu akan berubah jadi Rian. Semua namanya itu akan berubah sama. Nah, di sini where itu adalah menyatakan kondisi. Kondisi di sini adalah ketika nanti yang berubah namanya itu menjadi Rian, itu yang bagaimana kondisinya? Apakah dia yang gendernya L, itu semuanya akan berubah jadi Rian, ataukah yang alamatnya di Solo atau Jogja itu akan berubah namanya jadi Rian semua, atau yang bagaimana dia? Ternyata tadi yang dia nama dosennya itu adalah CISD yang namanya. Nah, di sini kalau kita menggunakan where nama dosen sama dengan CISD, nah ini hati-hati nih, kalau nama CISD ini lebih dari 1, maka datanya itu juga meskipun nanti primary key-nya atau KD dosennya itu beda orang ya, itu namanya akan berubah jadi Rian di sini. Jadi hati-hati untuk where ini. Kita akan cobakan eksekusi, sudah berhasil. Nah, dia udah berubah nih, yang tadi D001 itu adalah namanya CISD, sekarang berubah menjadi Rian. Sedangkan data yang lainnya masih sama, yaitu gendernya L, alamatnya di Jogja. Sekarang kita mau mengubah kalau misalnya bagaimana kalau yang diubah itu namanya sama alamat misalnya. Kita akan mengubah yang misalnya D003, Siti. Ya, ini ternyata salah nih, salah input. Namanya bukan Siti, tapi misalnya namanya Rihastuti. Gendernya sama ya, tetap. Dia misalnya gendernya nggak berubah. Nah, di sini untuk alamatnya bukan di Karanganyar nih, ternyata dia udah pindah alamat, misalnya jadi di Solo. Nah, itu berarti kita akan menggunakan perintah update, nama tabelnya, dosen, kemudian di sini adalah set. Data barunya itu apa? Yang akan kita ubah apa tadi? Nama dosen. Nama dosen yang bernama Siti ini tadi ya, namanya itu bukan Siti, tapi kita ubah jadi
Misalnya nama dosen, tadi kita ubah jadi Rihas Tuti. Kemudian kita pisahkan koma. Kalau lebih dari satu yang kita ubah, itu kita pisahkan koma di sini. Nah, apalagi yang akan diubah di sini? Ternyata tadi alamatnya dia sudah pindah misalnya, atau alamatnya salah nulis, salah ketik dulu itu. Yang benar adalah Solo. Berarti alamat sama dengan Solo. Seperti ini, kemudian jangan langsung dieksekusi. Kalau langsung dieksekusi, itu nanti adalah semuanya itu akan berubah ya, di sini yang update. Kemudian, where. Nah, where apa nih? Apa yang akan kita ubah? Apakah dia yang bernama Siti atau yang bagaimana? Nah, kalau misalnya nanti yang namanya Siti itu lebih dari satu, kalau kita where nama dosen sama dengan Siti, atau sama dengan ini tadi ya, nah itu dia akan berubah. Semuanya yang misalnya Sitinya ada 5 atau 2, itu akan berubah semua menjadi seperti ini. Nama dosennya akan berganti seperti ini, alamatnya seperti ini. Padahal yang kita maksud itu adalah yang D003 saja. Berarti untuk amannya kita bisa menggunakan primary key. Karena primary key itu nggak ada yang sama. Jadi untuk where ini lebih aman kita gunakan primary key aja. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita nggak tahu primary key-nya, bisa langsung nama dosennya aja atau alamatnya misalnya. Nah, seperti itu. Nah, KD dosennya adalah D003. Kita ubah di sini. Eksekusi sudah berhasil. Kita cek. Nah, dia sudah berubah di sini. Yang tadi adalah Siti, sekarang Rihas Tuti. Nah, alamatnya berubah jadi Solo. Itu adalah untuk perintah update. Berikutnya kita ingin menghapus data. Perintah untuk menghapus data yaitu kita menggunakan delete. Nah, delete yang mau di-delete apa nih? Misalnya, kita mau menghapus data yang bernama dosen yang bernama Tiwi misalnya. Nah, ini yang bernama Tiwi akan kita hapus itu dengan menggunakan perintah delete. Delete, kemudian from. Kalau kemarin itu adalah kalau kita mau menampilkan data, select apa yang akan ditampilkan, kemudian from tabel. Nah, sekarang langsung kalau delete itu langsung delete, hapus dari tabel apa? Dosen, dari tabel dosen, kemudian langsung kondisinya where apa yang akan dihapus? Yang dihapus dari tabel dosen itu apa? Apakah dia yang bernama Tiwi ataukah dia yang bergender P? Berarti nanti kalau bergender P berarti semuanya yang P itu nanti akan terhapus. Tadi kita akan menghapus yang namanya Tiwi nih di sini misalnya data ini record ini akan kita hapus. Bisa kita menggunakan KD dosen sama dengan D007 atau nama dosen sama dengan Tiwi yang mana. Nah, misalnya kita gunakan, kita aman, misalnya nanti takutnya kalau Tiwi itu ada beberapa ikut terhapus semuanya, berarti kita gunakan yang primary key, D007. Kita eksekusi untuk penghapusan, jadi sebelum kita eksekusi, diperhatikan dulu where-nya udah benar atau belum. Kalau nanti salah, nanti akan akibatnya itu fatal, kita nggak bisa mengembalikan lagi. Caranya yaitu nanti kita harus insert ulang, atau harus menginputkan data lagi. Nah, ini sudah berhasil, kita cek untuk tabelnya. Nah, ini yang D007 dia sudah hilang. Tadi kita ingin menghapus D007 yang bernama Tiwi, sekarang sudah hilang. Jadi ada D001 sampai D006. Berikutnya di sini adalah kita ketika kita ingin menghapus data, misalnya kita akan menghapus semua yang misalnya yang bergender L ya, yang L itu akan kita hapus semuanya. Berarti di sini khusus perempuan misalnya. Nah, ini kita akan menghapus yang bergender L ya tadi, berarti from dosen, kemudian where atau kondisinya apa yang akan dihapus, yaitu yang tadi bergender L semua, yang laki-laki dihapus karena di sini misalnya ini khusus untuk perempuan. Nah, di situ berarti gender where gender sama dengan apa itu L. Kita eksekusi, ada 3 yang tereksekusi, kita coba cek. Cek lagi ya, di sini tersisa ada 3 ya, ada 3 nih di sini. Yang lainnya mana? Dia sudah terhapus karena yang dihapus ini. Nah, jadi hati-hatilah kalau misalnya kita mau menghapus, di sini perhatikan kondisinya atau where-nya. Jangan langsung delete, jangan langsung update.
Jadi berhati-hatilah dengan perintah where maupun yang diperintah kondisi yang di where ini dalam delete maupun dalam update. Jadi itu untuk materi hari ini. Berikutnya nanti kita akan mencoba bagaimana itu menampilkan data itu secara berkelompok, yaitu menggunakan group by dan juga menampilkan data itu dari beberapa tabel itu dengan menggunakan join. Jadi tabel kita bisa menampilkan nama mahasiswa, kita bisa menampilkan nama dosen itu sekaligus dalam satu tampilan seperti ini. Kalau ini kan nggak bisa, harus karena satu tabel. Nah, besok kita akan mencoba kalau misalnya beda tabel, itu bagaimana? Itu dengan menggunakan perintah join. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.